nama saya Vanessa Netibolang dari SD Talenta, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang tantangan bulan April, yaitu mengadakan wawancara dengan narasumber dan dengan topik pekerjaan. Pada Selasa 15 April 2025 pukul 13.30 WIB, saya telah mewawancarai narasumber yaitu Miss Elsa yang berprofesi sebagai di bidang tata usaha. Berikut adalah video hasil wawancara saya dengan narasumber. Selamat siang Miss Elsa, saya Vanessa dari kelas 4D. Bolehkah saya meminta waktunya untuk diwawancara? Halo, selamat siang Vanessa. Boleh, silakan. Pertanyaan pertama, siapa nama lengkap Miss? Nama lengkap Miss Adamas Elsa Octavia. Di mana Miss Elsa memperoleh atau mendapatkan informasi tentang adanya lowongan pekerjaan di bidang tata usaha di sekolah ini? Awalnya Miss Elsa itu pertama kali bekerja di sekolah talenta ini sebagai usahawanti. Lalu tahun 2020 Miss dimutasi kerjanya dipindah ke bagian tata usaha. Jadi mendapat informasinya dari Ibu Christine, Ibu Kepala Sekolah. Pertanyaan ketiga, kapan Miss mulai bekerja di bidang tata usaha di sekolah ini? Kalau di bidang tata usaha, Miss mulai bekerjanya bulan Juli tahun 2020. Pertanyaan keempat, apa saja yang dikerjakan di bidang tata usaha? Nah, pekerjaan di bidang tata usaha di bagian yang Miss Elsa pegang itu, Miss pegang di bagian data-data kesiswaan dan data-data kepegawaian, juga untuk mengurus surat menyurat, juga untuk mengurus data-data kodim. Lanjut, siapa yang memotivasi Miss bekerja di bidang tata usaha? Yang memotivasi sebetulnya sih Miss bekerja di bidang tata usaha ini karena memang ditugaskan ya untuk bekerja di bagian tata usaha ini. Nah, itu sesuai dengan sesuai dari apa yang diminta oleh Ibu Christine. Jadi yang memotivasi sebetulnya karena memang Miss mengikuti pemindahan tugasan yang diberikan kepada Miss. Itu sih sebenarnya. Jadi dari Ibu Christine. Iya, bisa dibilang seperti itu. Apakah Miss senang bekerja di bidang tata usaha? Senang. Bagaimana Miss mengatasi tantangan, hambatan, atau kendala yang timbul saat Miss bekerja di bidang tata usaha? Di bidang tata usaha ini awalnya kan karena pekerjaan baru ya, otomatis Miss harus banyak belajar hal-hal baru. Caranya ya untuk pekerjaan baru yang harus Miss mulai kerjakan, Miss harus banyak belajar, mempelajari, banyak bertanya pada teman, pada atasan, cari-cari informasi, bisa dari YouTube, mungkin dari sumber informasi lainnya supaya Miss lebih memahami pekerjaan Miss, jadi bisa mengerjakan pekerjaan Miss dengan baik. Lanjut, kapan waktu kerja Miss sebagai seorang tata usaha? Nah, waktu kerja, jam kerjanya itu Miss masuk pukul 6.50 sampai jam 3 sore. Yang terakhir, apa saran-saran Miss bagi orang yang ingin bekerja di tata usaha? Miss, untuk siapapun yang mau bekerja di bagian tata usaha, pekerjaan apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan baik, dengan tekun, bertanggung jawab. Terus kalau ada hal-hal baru atau mengalami tantangan, bisa banyak bertanya, banyak belajar, berusaha melakukan pekerjaan sebelumnya. Oke Miss, terima kasih ya untuk waktunya. Oke, sama-sama Vanessa. Setelah saya
mewawancarai narasumber, saya telah mengumpulkan kesimpulan atau rangkumannya. Berikut adalah kesimpulannya. Pada tahun 2013, narasumber bekerja di bagian pustakawati. Lalu pada tahun 2020, narasumber dipindah tugaskan oleh kepala sekolah ke bidang tata usaha. Sesuai jawaban dari narasumber, tugas-tugas yang harus dikerjakan di bidang tata usaha adalah mengurus data kepegawaian, data kesiswaan, surat menyurat, dapodik sekolah, dan lain-lain. Dari situ juga narasumber mendapatkan bimbingan dari kepala sekolah. Selain mendapat bimbingan dari kepala sekolah, narasumber juga bertanya dan berdiskusi dengan rekan kerja mengenai bidang tata usaha. Narasumber bekerja pada hari Senin sampai hari Jumat dengan jam kerja pukul 6.50 sampai jam 3 siang WIB. Dan pada hari Sabtu dia bekerja pada jam 8 sampai jam 12 siang WIB. Saran-saran dari narasumber yang ingin disampaikan bagi orang yang ingin bekerja di bidang tata usaha maupun di bidang lainnya adalah jujur, tekun, bertanggung jawab, dan juga bersemangat untuk terus berkembang. Dari tantangan bulan April ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Seperti semua orang pasti membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam bekerja, kita juga harus jujur, tekun, bertanggung jawab, dan semangat. Kita juga harus bisa bekerja sama dengan orang lain, lalu berani bertanya, berdiskusi, dan juga tidak malu apabila kita tidak tahu. Semoga presentasi saya ini bisa memotivasi kita semua dalam bekerja. Sekian presentasi saya, terima kasih.